itulah. Ya mungkin kayak gitu aja nanti jawabannya. Sama ini adalah orang Batak ini kan susah kali kalau diajarin katanya kan. Enggak, Ya, Pak Mona tanyain aja dulu. Bapak belum nanya, udah menyimpulkan sesuatu hal tapi belum mencoba gitu. Cuman ya ya itu. pasti kayak gitu. Tanya aja dulu, tanya aja dulu. Tanya aja apa coba? Karena menurut hati dari isi Pak hati. Mona, jangan pakai karena. Gini loh, Pak Mona ini belum mencoba sesuatu hal tetapi sudah menyimpulkan. Itu namanya takabur. Itu namanya terburu-buru. Ya, sudah duluan menyimpulkan sesuatu hal tapi belum terjadi. Oke, Ya, oke. Pasti tanya nanti dulu dong. itu nanti jawabannya. Kan nanti Anda bilang saya Tuhan lagi. Anda bilang saya Tanya dulu, ditanya dulu. Coba. Coba Pak Monang. oke, sedikit lagi nih untuk Pak Pendeta tulang saya ini. Tulang saya juga itu. Ini tulang. Saya bukan istilahnya uh, memperaduga, tapi kalau menurut saya pasti nanti seperti itu jawabannya. Pernahkah tulang itu kalau ya maaf ya, uh, menerangkan yang sesungguhnya kepada jemaat seperti yang sekarang kita omongin ini di gereja? Apa tindakan mereka? Seperti itu loh. Coba diulang Pak, coba diulang pertanyaan. Saya rasa yakin Pak Lingga juga tidak akan mendengar gitu. Kecil kali suaranya Pak. Oh, seandainya di saat melaksanakan penginjilan atau memberitakan ataupun menyampaikan sesuatu firman yang mengarah dengan pembicaraan kita yang seperti ini, mungkin kalau memang sudah pernah diarahkan seperti itu, bagaimana pendapat yang contohnya di dalam satu ruangan itu gitu loh. Apa sih Pak? Saya bingung loh Pak. Ya, bingung lagi sih. Iya, pertanyaan Bapak tidak substansi gitu. Substansinya apa? Singkat aja dulu. Jangan banyak kali kata pengantarnya tahu-tahu tidak ada poinnya. Coba. Seandainya jangan seandainya, ngomonglah seperti ini, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, seperti itu loh. Iya, menurut kritik teksnya. Ya. Iya, dibilanglah bahwa Yesus itu bukan Tuhan, seperti itu. Apa tanggapan daripada jemaatnya yang dipimpin oleh tulangku Pendeta Ilham tadi? Baik, jadi begini laikku ya. Jadi pembicaraan itu ada ranahnya. Itu pembicaraan di ranah apa? Kalau di khotbah itu tidak akan pernah ada, karena khotbah itu adalah isinya adalah tafsiran, isinya adalah penjelasan-penjelasan tentang pesan-pesan moral. Itu khotbah. Udah, kalau khotbah di gereja itu adalah ajaran-ajaran baik, bagaimana supaya jangan mencuri, bagaimana supaya jadi orang yang baik kepada tetangga, itu isi khotbah. Jadi tidak ada kemungkinan hal seperti ini dibahas di khotbah. Nah, yang kedua, kalau belajar juga yang diajarkan adalah doktrin gereja. Trinitas lah, makanan lah, apalah, perkawinan lah, surga lah. Itu yang diajarkan. Tetapi kalau ada satu ruang di mana di tempat itu adalah orang-orang yang ingin belajar teologi atau belajar teks kitab suci, maka di situ boleh dibahas hal seperti ini, dan itu saya lakukan. Baik di ruang pertemuan, baik di dalam ruang Zoom, baik di grup WA, pembahasan seperti ini saya buka. Jangan Bapak pikir ini hal yang tabu di kekristenan. Tidak, cuman Bapak karena hanya sebagai pengunjung saja mungkin di gereja, hanya datang untuk mendengar, berikan persembahan, nyanyi-nyanyi, tunduk, haleluya, haleluya, pulang.
Kalau hanya begitu, tidak akan pernah dapat yang seperti ini pembahasan. Ini bukan hal yang baru kok. Ini di Kristen dari dulu kritik teks ada kok. Cuman tidak di gereja. Artinya tidak di dalam khotbah. Karena khotbah itu nurturing istilahnya. Nurturing itu memberi makan. Memberi makan domba-domba kalau dalam bahasa istilahnya. Jadi makanan yang dikasih nggak boleh dikasih yang kontradiktif. Tapi ada kelas khusus untuk membahas hal seperti ini. Dan kita sampaikan itu. Ya masalah banyak yang tolak, banyak yang nggak terima, ada pertentangan, ada perbantahan argumentasi, itu wajar. Akademisi, dunia akademisi itu seperti itu. Oh, begitu ya, Amang ya, pendeta. Ya kalau apalagi di kampus, hal seperti ini biasa saja. Betul. Oh. Betul. Kalau di kampus ini hal biasa. Diskusi Hal biasa. namanya. Jadi, Dosen pun kita lawan. Jadi maksudnya seperti ini, katanya kalau di dalam apa itu katakan tidak dan katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak, kan katanya. Ya. Nah, jadi kenapa kita harus tutupi sebenarnya kalau memang dalam tata bahasa seperti itu, kaidah bahasanya lah istilahnya kan? Saya tidak menutupi. Kenapa kita tidak menerangkan yang seperti itu gitu loh? Kenapa kita harus bilang contohnya kita tutupi bahwa yang kalau memang seperti itu yang sebenarnya ya, makanya saya katakan saya minta maaf kan itu. Jadi kenapa nggak dikatakan yang sesungguhnya sesuai dengan original teksnya gitu loh? Nah itulah kan karena ke Indonesia masuknya kitab suci Kristen itu, bahkan penerjemah awalnya juga di zaman-zaman kolonial Belanda dulu, penerjemahan aslinya pertama-pertama itu kitab Matius dan Mazmur diterjemahkan. Tahu Bapak siapa yang menerjemahkan? Waktu itu bahasa Melayu masih belum ada bahasa Indonesia. Yang menerjemahkan adalah seorang cendekiawan Muslim, mengerti nggak? Yang dipakai oleh Belanda. Jadi wajar terjemahannya itu banyak yang berbau istilah-istilah Islam. Disitulah kita perlu makin kesini, makin bergeser zaman, makin mencari yang sebenarnya. Kan itu yang selalu perbantahan di grup-grup ini. Istilah-istilah itu diluruskan. Supaya kalau memang istilah itu bukan istilah Kristen, jangan dipakai. Itu. Jadi itulah yang selalu disuarakan oleh teman-teman kita Muslim di grup-grup seperti ini. Tapi kita bantah tanpa dasar pengetahuan. Kalau tahu sejarahnya, kita akan terima iya betul yang kalian bilang itu. Nggak usah ribut. Misalnya dicontoh kata rasul. Itu tidak cocok kita pakai itu. Kata rasul. Karena itu kata dari Al-Quran. Yang cocoknya seperti apa menurut Amang Pendeta? Ya sesuai dengan yang ada di kitab kita aja lah. Dulunya, kenapa ke bahasa Batak bisa dipakai apostel? Kenapa ke bahasa Indonesia nggak boleh dipakai apostel? Ya kan? Ke bahasa Batak aja bisa jadi apostel. Apostel Paulus, Apostel Petrus katanya. Kenapa ke bahasa Indonesia jadi rasul? Nah itulah yang selalu disuarakan teman-teman kita Muslim. Dan itu baik, supaya lai pun membenahi terjemahannya. Jangan langsung ngerocos saja kita melawan. Sementara kitab kita nggak dibenerin, nggak diperbaiki terus. Iya, karena pernah saya simak Amang, karena saya simak dari pendebatnya itu kalau nggak salah saya, kalau nggak salah ingat ya.
bahwa banyaknya pendeta-pendeta sekarang yang tidak mengatakan yang sesungguhnya katanya. Kenapa ada omongan seperti itu? Ya kalau jujur semua pendeta itu mengatakan sebenarnya maksudnya itu lebih kepada menegur kesalahan. Contohnya, Iya, karena seperti dia orang kaya di gereja itu, orang kaya dia suka menyumbang supaya suka membantu pendeta dan sebagainya. Salah pun dia, ada pun dosanya, apapun dia berzina di luar sana nggak ditegur, nggak berani malah mengatakan yang benar karena dia udah disuap, udah menerima banyak kebaikan dari si orang kaya ini, nggak berani lagi dia ngomong tegas. Itu yang dimaksud. Nah, masalah yang kita bahas di sini adalah masalah penterjemahan yang keliru. Iyalah, iya saya paham Mamang, saya paham. Maksudnya kalau memang keliru terjemahan itu, kenapa enggak kita benarkan sesuai dengan pengertian kita sendiri kepada jemaat itu gitu loh. Pengertian Itu kalau di kami biasa kok diluruskan itu. Contoh yang selalu diluruskan, contoh perkataan Yesus disalib kepada orang yang di sampingnya. Ya. Nah, Dalam bahasa Indonesia seperti ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Pada hari ini juga. Padahal kalau diteliti aslinya, bahasa Inggris saja berkata seperti ini. Verily, verily, I say unto you today, you will be with me in paradise. Artinya, sesungguhnya aku berkata kepadamu pada hari ini, engkau akan bersamaku di Firdaus. Masih akan. Tapi bahasa Indonesia mengatakan, aku berkata kepadamu, pada hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. Menyimpang kan? Padahal hari itu juga Yesus belum ke Firdaus, masih ke kubur, masih ke salib. Iya, maksudnya kalau dari bahasa aslinya, teks aslinya lah kita bicarakan. Seperti itunya kalau menurut pengertian dalam bahasanya memang kayak mana gitu loh. Iya, makanya tadi seperti yang saya berikan contoh itu, kita berusaha meluruskan, menyampaikan kepada jemaat, ada yang terima, ada yang nggak terima, ada pendapat seperti pendapat Silitonga tadi. Penerjemah itu kan udah orang-orang beriman, orang pintar, berdoa mereka, tak mungkin salah. Itu jawabannya. Iya, kalau kita pahami memang iya, karena orang itu kan sudah tidak sebanding lah dengan contohnya dengan saya lah. Kalau bagian terjemahan ini kan itunya. Iya, tapi kan manusia tidak ada yang sempurna. Manusia bisa aja salah. Dan lembaga Alkitab Indonesia, pimpinan utamanya udah mengakui bahwa memang banyak kekeliruan dalam terjemahan itu. Jadi pantaslah ada keluar, apalagi nanti kalau kita kaitkan bahasa nanti tulisan katanya tulisan ini hapuskan itu tulisan dari kitabmu katanya. Kenapa itu bisa kayak gitu? Emang kenapa lah ya? Kalau misalnya kata Allah dihapus dari Alkitab, apakah iman kita jadi terganggu? Bukan sebenarnya, maksudnya Ya sudah. kalau oke lah, kalau di bahasa Indonesia itu dihapus, memang jadi kebanyakannya sekarang para pendeta, apalagi di sini perantauan ini, jadi ke bahasa Batak saja lah. Iya, jadi contoh, saya kan gereja Advent lah ya. Di buku lagu kami itu dulu, lagu Sion nama buku lagu kami itu, sampai tahun 80-an, Yesus belum ada, yang ada Isa. Maju tentara Isa, maju dalam perang, begitu lagunya. Iya, betul. Isa masih sampai tahun 80. Tetapi kan berkembang penerjemahan, berkembang.
Karena dulu penerjemah buku lagu kami itu salah satunya adalah seorang yang berasal dari Sumatera Barat yang dulunya dia seorang ustadz namanya Rifai Burhanuddin. Rifai Burhanuddin dia menjadi anggota gereja Advent dulu. Dia salah satu penerjemahnya. Jadi wajar masih kebawa-bawa alam pikirannya waktu dia di Islam. Dia bawalah kata Isa itu. Tapi setelah ke tahun 90, 2000 sudah tidak dipakai lagi terjemahan yang seperti itu. Udah diganti jadi Yesus. Begitu. Jadi ada. Makanya perlu kritik supaya ada perubahan. Gitu. Iya, berarti jadinya kalau menurut saya jadinya kata-kata itu benar, imani saja katanya. Kalau menurut saya dengan diskusi seperti ini. Ya, kalau doktrin memang imani saja. Kalau doktrin itu memang diimani saja. Kalau udah jadi doktrin, tapi sebelum jadi doktrin, ya bahas dulu. Kita harus cari tahu. Misalnya ketika seperti kami gereja Advent, kenapa kami dilarang makan daging babi? Ya. Kenapa ajaran gereja kami melarang makan daging babi, daging anjing, ikan lele, siput, kerang, udang? Kenapa itu dilarang? Kan saya sebagai anggota gereja harus mencari tahu apa latar belakangnya. Jangan imani saja. Oh, Itu maksudnya kita harus, itu gunanya belajar. Oh, ternyata begini, ada tertulis begini, ada tertulis begini. Gitu. Lalu, kenapa kami gereja Advent disuruhnya ke gereja hari Sabtu bukan hari Minggu? ya. Kami teliti apa ayatnya. Begitu. Jangan hanya imani saja. Kalau memang nggak benar, jangan lakukan. Contoh seperti Bapak. Nggak tahu saya gereja apa Bapak. Mungkin Protestan, contohlah. Kenapa anak saya dibaptis usia 1 tahun? Dan dibaptisnya hanya dipercikkan pakai air. Di mana ayatnya ini? Bapak cari. Ada nggak perintah Yesus, baptislah bayi-bayi dengan percikan air? Ada nggak? Kalau ada, lakukan. Kalau nggak ada, salah doa peon. Ini ternyata salah. Ya. Gitu. Jangan imani saja kata pendeta. Pendeta pun bisa menipu. Iya, justru karena itu tadi makanya mohon maaf Amang. Contohnya ya makanya saya bilang mohon maaf itu karena kalau menurut saya Bapak pendeta yang ngomong ini pun sudah bohong ini. Apa yang kubohongi kau? Hah? Apa yang kubohongi kau? Bahwa tidak mengatakan yang sebenarnya kepada jemaat. Ku katakan kok yang sebenarnya. Enggak, bohong. Apalah itu? Apa yang itu kubohongi? Karena sesuai dengan yang Amang teliti tadi masalah kaidah bahasa lah yang ku ingat terus. Original teksnya bahwa mungkin gara-gara itulah mungkin Trinitas itu mungkin kurasa kan. Jadi kalau memang Tuhan itu bukan Yesus itu bukan Tuhan, kenapa nggak disampaikan kepada jemaat seperti itu? Kan bukan itu kesimpulan kita tadi kan, bukan itu pembahasan kita. Tapi teks yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, perkataan Yesus, aku adalah Tuhan, tidak ada. Nah, itu yang kita bahas. Jangan lompat. Tadi dijawab Pak Ardiansa tadi, oh ada di sini katanya kan? Nah, padahal di topiknya tadi ataupun perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas kan itunya. Nah, padahal
karena dia sudah menampakkan diri, si Thomas tidak percaya. Akhirnya Yesus menyuruh ataupun berkata kepada dia, inilah aku, lihatlah. Sehingga karena sudah diperiksa bahwa benar dia, bahwa tangannya ataupun lambungnya berlubang kan, sehingga dia berkata seperti itu kan itunya. Iya, perkataannya itu bisa saja kepada Tuhan yang di surga, Bapa yang di surga berkata, sama seperti udah saya gambarkan tadi, ketika misalnya teman-teman muslim, contoh aja ya, bukan menyindir atau apa, misalnya ada teman kita muslim, kita bercerita kepada dia, aku tadi jatuh naik motor, nabrak tiang listrik, tapi ajaibnya motorku nggak rusak, aku pun nggak kenapa-kenapa. Lalu disahut oleh teman kita yang muslim itu, alhamdulillah katanya. Sebenarnya dia bersyukur kepada siapa? Kan kepada Tuhan yang di atas sana dia bersyukur. Bukan terima kasih Pak Lingga, bukan itu dia bilang, tapi terima kasih ya Tuhan. Thomas pun bisa seperti itu. Ketika dia cucuk jari telapak tangan Yesus itu ternyata betul berlubang, bisa saja dia langsung mengangkat tangan lalu melihat ke langit. Ya Tuhanku, ya Allahku, katanya kepada Bapa yang di surga. Artinya dia mengatakan ternyata benar. Jadi karena kita tidak ada di tempat, kita tidak lihat posisi tubuhnya lagi ngapain dia, apakah mengangkat tangan, menghadap ke atas, hanya bisa kita baca teks. Karena tidak seperti sandiwara Nini Pelet. Kalau sandiwara Nini Pelet, maka berangkatlah Restu Singgih, katanya kan? Iya. Kutak-katak, kata suara kuda. Karena perikopnya itu nyanyi, jadi perikopnya itu kan Justru perikop itu tidak membicarakan tentang ketuhanan Yesus. Hanya membicarakan tentang betulkah yang datang itu adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Hanya itu. Bukan tentang Tuhan di situ. Hal-hal seperti ini kalau di gereja Advent biasa aja Pak, karena di gereja Advent itu ada 1,5 jam diskusi namanya. Jadi ada pelajarannya khusus didiskusikan dengan jemaat. Semua memberi pendapat, semua memberi pemahaman, bebas berbicara. Makanya kalau lihat beda kalau anggota jemaat gereja Advent itu lebih berani dia untuk berbicara dan misalnya berdoa di tempat umum, apa acara, apa segala macam. Karena di gereja udah terdidik dia. Bukan datang, duduk, diam, bernyanyi, kasih kolektif pulang. Bukan begitu kalau di Advent. Oke, izin dulu Pak Pendeta Lingga ya. Pak Monang izin. Assalamualaikum Ustadz Tata, Bang Handi. Waalaikumsalam. Lanjut seru. Lanjut Pak Lingga. Udah datang dua ini apa loh? Kalau mereka ini penyerang ini loh. Apa namanya ini? Mereka ini nggak tahan jadi back. Mereka gelandang ini. Kalau di lapangan bola mereka ini pencetak gol ini. Jadi gini Pak Pendeta. Jadi kalau dalam namanya kan tadi saya ngerti maksud Pak Monang ini. Maksudnya kenapa tidak dijelaskan kepada jemaat gitu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Padahal Pak Lingga tadi sudah jawab dari awal bahwa kalau namanya pengkhotbah di dalam gereja itu udah yang disampaikan itu moral-moral ya, tentang bagaimana moral yang baik kepada manusia, antara manusia dengan manusia, dan Tuhan dengan manusia, ataupun sebaliknya seperti itu. Tetapi kalau seandainya ditanya itu di luar dari khotbah Pak Pendeta Lingga, kira-kira Pak Lingga menjawab kejujuran nggak? Kita akan jawab sesuai dengan pertanyaannya. Oke. Kalau ditanya seperti pertanyaan di grup ini tadi mengatakan adakah teks pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan, kita akan jawab memang tidak ada. Oke. Ya, karena dia juga baca kitab juga kan tidak ada. Lalu dia akan melanjutkan mengapa kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Lalu saya akan jawab itu adalah teologi.
Teologi Doktrin. itulah produk tafsir. Hmm. Dari teologi, dari tafsir menjadi teologi, dari teologi menjadi doktrin. Nah, itu harus dijelaskan. Sudah jelas ya Pak Monang ya. Bukan Bapak Pendeta Lingga ini nggak bisa menyampaikan di dalam khotbah, tetapi beda konteks, beda tujuan khotbah itu beda, bukan untuk menjelaskan secara akademisi gitu, tetapi menyampaikan pesan-pesan moral. Itu jelas Pak Monang tiap hari Minggu gereja ya. Ngertilah tujuan pendeta itu menyampaikan apa, bahkan mengambil ayat-ayat yang tidak bersinggungan pada kontradiksi ayat satu yang sama yang lain gitu. Jadi dia comot sebagai tema ayatnya, lalu menjadi bahan renungan kepada kita ketika pulang di dalam gereja. Ya itu yang benar juga Pak Monang ya. Jadi bukannya tidak Pak Lingga ini seorang pendeta tidak mau jujur. Buktinya dia jujur di luar setelah khotbah itu ditanya apakah Yesus itu atau bukan Tuhan. Pak Lingga jawab tadi itu bukan Tuhan kalau menurut diksi atau teks. Nah, ini Pak Lingga sendiri Pak Pendeta gitu. Ditanggapi Pak Monang? Iya, maksudnya tadi karena dia katanya berdua juga nya, ada juga bilang seperti itu kan. Nah, jadi kalau saya definisikan ya menurut keyakinan saya, nah, kenapa dia berdua? Karena menjadi panutan supaya mereka juga menyembah dan juga berbuat seperti itu kepada bapaknya, kan itu seperti itu juga nya. Nah, itu asumsi kita, boleh-boleh saja asumsi. Tetapi dia berdua, mengapa dia berdua? Karena dia manusia, itu aja. Iya, Karena memberikan memang pandangan bukan, karena memang betul-betul dia manusia. Siapa tidak mengakui bahwa Yesus itu seorang manusia? Dia dikandung 9 bulanan, dia lahir dari rahim Maria, jelas ceritanya. Dia disunat usia 8 hari. Kalau bukan manusia, apanya yang disunat? Hah? Coba, kalau dia malaikat, emang punya kelamin? Kalau dia roh, emang punya kelamin? Karena dia manusia maka punya kelamin dan sah dia sebagai laki-laki Yahudi. Jadi ada juga pertanyaan ini. Nah, Yesus itu berkelamin apanya Yesus itu sebenarnya? Teks mengatakan dia son of man, son itu anak laki-laki. Oh iya. Yeah. Son of man. Iya, son, seorang anak akan lahir kan son di situ pakai itu bahasa huios dalam bahasa Yunaninya putra. Ya, selamat pagi, host. Ya pagi. Ini kripto waktu kita pertemuan sama Pak Kalingga itu. Jumpa lagi di sini. Pak Kalingga nih kripto. Saya masih punya pertanyaan yang belum dijawab. Oleh siapa? Oleh kalian. Pak kripto kan yang dulu beberapa 1 tahun yang lalu kita pernah diskusi ya. Pak kripto yang dari Jerman apa dari mana ini? Iya, sama kita. Amerika. Saya mau tanya, tapi masih belum dijawab. Kenapa kalau kalian punya Tuhan, ya kalau kalian punya Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Dia tidak menciptakan semuanya dengan sempurna, sehingga sekarang ini manusia jatuh dalam dosa katanya, dan Dia mengirimkan juru selamat atau mengutus Jibril untuk memberikan wahyu supaya manusia bisa selamat. Kenapa enggak dari dulunya Dia bikin sempurna? Jawab. Udah. Itu sering dijawab. Udah jangan diganggu dulu Bang Kripto. Biar ngobrol dulu ini Bang Monang dengan Bang Irham ini. Bang Kripto jangan ganggu dulu. Baru datang semua ngomong enak banget. Biarin mereka berdua dulu ngobrol santai dari tadi enak itu. Lanjut. Nggak usah dihalangi, biar ada dijawab. Bagi yang mau menjawab,
Nah itu sudah jawab bolak-balik. Pada siapa aja pertanyaan? Udah dijawab ulang-ulang itu Bang. Bang Kripto ini udah lupa dia. Biarin aja lah. Nanti aja itu nanti saya yang anu. Lanjut aja udah nanya. Ya, saya belum dengar. Ya nanti dijawab Pak Mona. Itu sebenarnya udah pertanyaan yang sering-sering kali ditanya. Ya, dan sering juga dijawab itu juga jawabannya. Nah, makanya gini Pak Mona, harusnya Pak Kripto izin dulu Pak Mona. Makanya Pak Kripto harusnya itu merekam. Jadi kalau lupa tinggal putar ulang aja. Kan udah canggih tuh sekarang ya. Nah, lanjut Pak Mona. Pak Mona kan tadi menanyakan tentang alasan kenapa tidak disampaikan kepada jemaat langsung. Sudah dijawab oleh Bapak Pendeta Lingga secara spontan. Bapak Mona tadi sudah tahu bahwa Pak Lingga ini bukan seorang Muslim atau agama lain, tetapi seorang Kristen dan dia itu adalah seorang pendeta, bahkan menunjukkan identitasnya. Saya juga tadi merekam ya, dia menunjukkan KTP dia pribadi dan pekerjaannya seorang pendeta. Apakah ada pertanyaan lagi Pak Mona kepada Bapak Pendeta ini di luar dari antara jemaat dan pendeta ya di dalam gereja atau hari Minggu? Jadi Bapak Mona bisa menanyakan yang berkaitan dengan Bible. Silakan Pak Mona. Iya, maksudnya itu dijawab aja dulu, nggak apa-apa. Tunggu cari dulu materi saya dulu. Lah, Habis berarti. udah habis Enggak, berarti. bukan masih banyak lagi sebenarnya. Sebenarnya masih banyak lagi, nggak tuntas-tuntas ini 2 hari saya rasa. Ya udah, kalau memang banyak, palingan satu lagi lah Pak. Apa yang mau ditanyakan sama Bapak Pendeta Lingga ini? Ayo Pak Mona. Ya nggak, saya aja nggak sama kalau saya aja nggak nyambung. Maksudnya nggak nyambungnya dia kan apa namanya Katoliknya tadi. Nah, ini kan nggak gini Pak Advent dia Pak Pendeta ini. Jadi Pak Mona, kan kalau Bapak bertanya di dalam gereja pada saat ini, dalam keadaan lagi khotbah, itu tidak bisa diajukan pertanyaan tersebut. Satu, itu tidak sopan, tidak etis. Karena sudah disampaikan Pak Pendeta tadi berulang kali, kalau di dalam keadaan khotbah, nanti tolong dikoreksi ya Pak Irham ya. Di dalam khotbah, ya itu hanya menyampaikan moral manusia antara Tuhan dan manusia dan manusia dengan antara manusia. Nah, di luar itu Pak Pendeta Lingga ini akan menjawab. Inilah waktu yang tepat di luar dari khotbah di dalam gereja. Ya, sekarang Pak Mona mau nanyakan apa lagi berkaitan tentang Bible. Ini loh momennya. Silakan Pak Mona. Iya, pasnya itu. Karena ya kalau kita contohnya gini loh, kalau kita bertanya maunya kepada inilah yang contohnya saya kan Protestan. Tanya langsung Pak tanya langsung sama Pak Lingganya. Saya hanya media saja, memberikan perantara aja. Iya, pasti. Oke. Ini masalah apa ini? Katanya kenapa ada apa hari Sabat itu kenapa jadi hari Minggu buat apa? Buat ini. Protestan lah ya, Protestan KKBP ya. Enggak, Pentakosta saya. Oh, Pentakosta GPD. Iya, GP. Udah nggak usah pakai Bible. Nggak usah pakai Bible. Bible itu Kenapa? dongeng. Dia baju dulu Pak. Pak Kripto izin Pak Kripto. Pak Kripto ini apa ini? Apa namanya? Apa lebih cenderung ke ateis ini? Pak Kripto izin dulu Oke, ya, biarkan turunin aja lah. Ya. Pak Kripto izin dulu biarkan Pak Pendeta Lingga ini yang menyampaikan menjawab. Silakan Pak Lingga. Nah, karena udah ditanya tentang peribadatan harinya. Kekristenan tidak mempunyai apa namanya referensi hari beribadah kecuali hari Sabat.
yang tercatat di kitab suci. Itu pun milik Yahudi. Tapi kalau mau dicontoh, ditiru boleh. Tentang hari Minggu, tidak ada sama sekali teladannya di kitab suci atau perintahnya. Tidak ada. Tetapi Protestan dan Katolik mendasarkan ajaran mereka Minggu, kata mereka. Oke, itu juga semua bagian dari teologi kan, bagian dari tafsir. Sah-sah saja di bidang tafsir. Karena itu hari kemenangan, Yesus bangkit, maka disitulah kita ke gereja di hari Minggu. Itu sah. Kalau saya sebagai orang yang belajar teologi tidak berhak untuk menghakimi. Apakah yang sana yang benar, yang ini yang benar? Enggak, teologi itu tidak berbicara seperti itu. Dasar tafsirnya yang dibicarakan. Tapi gereja Advent memilih yang tercatat di kitab suci, hari apa yang pernah dipraktekkan di kitab suci beribadah. Ternyata hari ketujuh itu tidak bisa dibohongi adalah Sabtu pada zaman sekarang. Sabti. Sebi'i kalau dalam bahasa Ibraninya, Sebi'i itu ketujuh. Sabat artinya peristirahatan. Enggak boleh kita katakan ya, hari Minggu adalah Sabat. Enggak, Minggu itu Ehad atau Ahad dalam bahasa Arab. Berarti Hari Ahad. hari pertama itu hari apa? Hari Minggu itu Ahad. Ahad itu tanya teman Muslim, apa artinya Ahad? Bahasa Arab. Bahasa Ibraninya Ehad. Nah, kalau Hari ke-1, Ahad. Iya, hari ke-1, hari kedua itu Isnain, Iya. Salosa, Arba'ah, Komsa, Sitah. Itu kalau di Ibrani kira-kira begitu bacaannya. Jadi tidak bisa hari Minggu menjadi hari ke-7. Dunia pun akan terbalik kalau begitu. Minggu itu berasal dari kata Domingus, yang artinya hari Tuhan. jadi kok bisa bertentangan? Ya itulah aslinya. Itu kan di Protestan nggak ada dijelaskan itu kan. Mana mungkin dijelaskan rahasia. Iyalah, maksudnya di penciptaan itu kan hari peristirahatan itu dalam hari Minggu. Kata siapa? Hari Sabat, hari peristirahatan, hari ke-7. Hari ke-7. Hari Papi Tuhon kalau bahasa Bataknya, hari ke-7. Minggu itu Ahad, hari pertama. Yesus itu disalibkan pada hari ke-6, hari Jumat. Di kitab suci dikatakan, dia disalib pada hari Jumat, lalu di dalam kubur pada hari Sabtu, bangkit pada hari pertama, katanya di Alkitab itu. Bangkit pada hari pertama pada pekan itu. On that week. Cuman di bahasa Indonesia jadi katakan minggu itu, seakan-akan harinya yang dimaksud, padahal maksudnya pekan itu. Pekan itu atau week. Satu pekan kan 7 hari. Iya. Cuman kita udah jarang menggunakan pekan, lebih sering kita gunakan minggu, 1 minggu. Hari pertama dalam pekan atau hari pertama dalam 1 minggu adalah hari Minggu. Di seluruh dunia itu. Iya ya. Jadi kalau di contohnya di luar negeri lah, di luar negeri. Berarti di luar Indonesia tetapnya orang itu beribadah hari Minggu bagi yang Protestan? Tetap, cuman jamnya berbeda. Kadang kita di sini jam 9 pagi, mereka di sana baru jam 8 malam. Masih malam Minggu. Ya. Kita udah hari Minggu pagi. Maksudnya tetapnya Minggu kan? Protestan tetap sama Katolik. Oh, itunya maksudnya. Kenapa jadi hari Minggu? Itunya maksudnya. Kalau memang Nah, kalau mau tahu latar belakangnya begini.
Dulu pada tahun 315-an ada yang bernama Kaisar Konstantin di Turki. Dulu belum Turki namanya, masih Anatolia atau Asia Kecil. Itu masih belum, namanya juga kota itu bukan Istanbul dulu, Konstantinopel dulu. Di sana sekarang ada gedung besar bekas gereja, Hagia Sophia namanya, sudah diubah oleh Erdogan menjadi masjid sekarang karena udah dikuasai mereka. Jadi dulu pada tahun 300-an ini Konstantin ini pengen berkuasa, dia penyembah dewa matahari. Sun God atau Sun God. Jadi hari penyembahannya itu Sunday. Pada hari Minggu, hari pertama mereka biasanya orang Romawi itu menyembah dewa matahari. Dewa Sol namanya. Makanya hari Minggu itu juga diabadikan menjadi Sunday. Hari matahari. Jadi karena pada waktu itu dia ingin mempersatukan seluruh Romawi yang dia jajah, maka dipilihlah satu hari beristirahat untuk semua rakyat Romawi. Ditentukanlah itu. Disitulah semua kegiatan libur, kegiatan ibadah, kegiatan jalan-jalan, kegiatan pesta. Di luar itu tidak boleh, kerja terus selama 6 hari. Maka dipilihlah, jatuhlah pada hari Sunday ini. Jadi Kristen pun dipaksalah supaya beribadah pada hari Minggu, mengikuti orang-orang pagan Roma. Semua kegiatan agama hanya boleh pada hari Minggu. Kegiatan pesta, kegiatan jalan-jalan, piknik, segala macam. Selainnya kerja, supaya pajak lancar. Itu dulu. Tahun 300-an. Kalau mau tahu sejarahnya itu hari Minggu. Cuman terlenalah kekristenan ini sampai sekarang. Tidak diubah lagi itu. Tetaplah hari Minggu beribadah. Itu dari segi sejarah. Karena ada perspektif sejarah, perspektif teologi, perspektif teks. Jadi kita tinjau dari berbagai sudut, jangan hanya patokan satu sudut saja. Sejarahnya seperti itu. Bapak tahu nggak bahwa pernah dulu kekristenan dikuasai Roma Katolik? Pak Mona, dijawab itu Pak Mona. Ya. Nah, kalau dibuka sejarah ini, maka kita akan bertemu di peristiwa peralihan Ottoman dan juga Andalusia. Pak Irham. Menurut Anda kenapa Kristen itu banyak perbedaannya, Bang? Nah ini Abang Andi, ini kalau bertanya ini nggak enak nggak dijawab. Kristen berbeda karena terlalu bebas membuat tafsiran. Kaidah-kaidah penafsirannya bebas. Semua agama akan terpecah-pecah, semua akan mengalami perpecahan seperti Kristen ini, banyak denominasi. Kalau terlalu bebas menafsir. Kristen terlalu bebas. Bebas, dia tafsir, berdiri gereja ini, dia tafsir ini, dia tafsir, dirikan gerejanya. Bebas, terlalu bebas. Tidak ada tafsir yang otoritatif, yang diakui seluruh dunia. Tidak ada. Nah, kalau di Katolik tidak bebas. Mereka punya satu dewan yang berperan untuk menafsir kitab suci, yaitu magisterium namanya. Tidak boleh, pastor nggak boleh menafsir. Uskup pun tidak boleh menafsir. Dia harus tunduk kepada tafsiran yang resmi dari atas. Kristen ini, Protestan ini terlalu bebas. Tafsir-tafsir berdiri Advent, tafsir-tafsir berdiri GPDI,
tafsir-tafsir GBI, tafsir-tafsir berdiri lagi apa Tiberias, Oneness. tafsir-tafsir Oneness lagi yang berdiri tahun apa itu abad 19 itu ya. Terlalu bebas itu Bang, itu apanya itu. Terlalu bebas menafsir. Padahal kadang-kadang Bang yang menafsir itu nggak ada pendidikannya. Tapi tentang Tuhan Bang, kan semua mengatakan Yesus Tuhan. Apa benar itu Bang? Rata-rata mengatakan Yesus itu Tuhan. Kalau Kristen ya, kecuali saksi Yehova, itu kan nggak Kristen itu. Ya, tapi kalau izin Pak Pendeta Lingga, menurut Bapak Pendeta Lingga, kalau menurut teks yang tertulis di dalam Bible, Yesus itu Tuhan atau tidak? Menurut kacamata Bible? Harus jujur, kalau filologi tadi kan sudah bicarakan filologi, dari teks yang tertulis tidak ada pernyataan tegas dari Yesus atau dari surga langsung suara yang mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak ada. Jadi kenapa jadi Kristen mempunyai doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu adalah produk tafsiran, yaitu produk teologi. Jadi kalau ada teman-teman saya yang mengajukan ayat-ayat kepada kalian untuk menjawab itu, semua jawabannya itu salah. Gak ada itu. Berarti itu Gimana dicari? Tapi kalau begitu yang benar yang mana Bang? Ya kita kan, itu kekristenan itu berkembang dari tafsiran. Mau gimana? Malu mengakui itu. Nggak boleh malu, memang itu kenyataannya. Semua yang dijalankan gereja sekarang adalah tafsiran. Kenapa harus malu mengakui itu? Gereja manapun, tafsiran semua itu. Ada yang membaptis bayi, ada yang membaptis dewasa. Ada yang pakai misa kayak Katolik, di mana itu tertulis? Tak ada. Mana ada ditulis misa seperti itu, yang seperti yang kita tonton di Indosiar atau di RCTI itu dilakukan? Nggak ada itu di Alkitab. Tapi itu tafsiran mereka seperti itu. Ada bawa-bawa menyan lagi. Mana ada di situ? Gereja pun tidak ada. Pendirikan gereja bentuknya ada salibnya. Nggak ada itu di Alkitab itu. Pendeta pun tidak ada di Alkitab. Tidak ada. Jadi kenapa kekristenan ini? Ya ini semua ketafsiran. Makanya ketika kalian tanya teks-teks, semua akan tidak bisa menjawab. Tidak ada teksnya mengatakan itu. Berarti izin Pak Pendeta Lingga, berarti setiap orang Kristen yang khususnya Protestan itu bisa multitafsir lah. Iya, multitafsir. Bahkan di dalam satu gereja itu sesama pendeta satu denominasi gitu, itu masing-masing punya tafsirannya. Iya. Karena tidak ada acuan. Misalnya nih HKBP, sama-sama HKBP dia pendetanya ini, pendeta doktor ini. Jangan pikir sama pemahamannya itu tentang konsep ketuhanan, walaupun sama-sama Trinitas, beda-beda juga itu. Namanya labirin. Maksudnya labirin itu apa Pak Pendeta? Tolong dijelasin dulu. Labirin itu adalah satu tempat yang kelihatan dari luar menarik. Lalu ketika kita masuk ke dalam, kita tidak bisa lagi keluar. Oke. Terjebak ya? Terjebak. Artinya, bagaimanapun cara kita mau menjelaskan, kita pikir udah jelas, tapi sebenarnya nggak jelas. Iya. Ya dasarnya tadi karena tidak tertulis, tetapi iya, diyakini. Karena dasarnya diyakini. Coba, kalau misalnya yakini seperti ini, aku yakin besok hujan nih. Lah, terserah saya kan yakin, tapi bro boleh aja nggak yakin. Nah, ketika besok nggak hujan, nah salah keyakinanmu kan gitu. Oke.
Kalau satu agama berdasarkan keyakinan, itu repotnya. Tidak berdasarkan fakta data. Tapi yang Trinitas benar, tidak ada datanya. tapi izin Pak Pendeta, yang benar itu seharusnya kita itu beriman berdasarkan teks yang tertulis dalam kitab atau menurut tafsir oleh orang-orang yang di luar kitab. Seharusnya yang diimani adalah fakta data yang jelas, yang akurat, Yang tertulis. Oke. Ya, saya dapat poin. Seharusnya itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau tafsiran, ya namanya tafsiran. Tafsiran itu kan kalau kami dulu waktu belajar hermeneutik itu atau penafsiran itu seperti ini. 10 orang buta dibawa ke kandang gajah. Lalu disuruh mereka memegang gajah ini. Lalu setelah mereka pegang, ditanya satu persatu, gajah itu seperti apa? Ada yang berkata panjang, lembek, berlubang di ujungnya. Ada yang berkata gede, keras, karena dia pegang kakinya. Ada yang berkata panjang, lalu di ujungnya berbulu, karena dia pegang ekornya. Tafsiran seperti itu, masing-masing. Beda-beda pendapat semua. Karena buta ya. Karena buta. kita tidak mampu melihat secara objektif, secara komplit. Oke. Ada tendensi ataupun Pertanyaannya Bang, kalau kayak begitu sebenarnya yang benar tuh yang mana? Itu loh pertanyaannya Bang. Di Kristen ini konsep ketuhanannya nggak ada yang benar. Waduh bahaya Hanya nih. diyakini benar. Yang benar itu kan Bang harus bisa dibuktikan dengan data kan Bang ya. Mana ada yang bisa? Iya. Mana ada? Kalaupun ada yang pernah pernyataan, hanya ada aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada aku dan Bapa dan Roh adalah satu. Tidak ada. Iya. Ada data mengatakan pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah ini bermasalah juga Bang Handi. Dalam nama ini kaidah bahasa Yunani ini jelas nama, bukan names, bukan nama-nama. Kalau ada tiga pribadi akan dikatakan nama-nama. Iya, Tapi hanya banyak. dikatakan dalam nama. Berarti nama itu hanya satu. Tunggal dia, singular. Konsep Tritunggal itu menurut Abang seperti apa? Labirin Bang, tadi udah 5 kali aku bilang labirin. Coba oper ke Pak Monang dulu. Gimana tanggapannya Pak Monang? Pak Monang, monitor Pak Monang. Pak Monang. Pak Monang kehabisan kata-kata untuk merespon. Habis tuanya. Nino, monitor. Islam Kristen. Nino, monitor. Islam Kristen. Nino, monitor. Pak Mona. Monitor Pak Mona. Pak Monang, ayolah. Ya, halo. Ya, Gimana tanggapannya dengan penjelasan Pak? Ya, bagaimana tanggapan Pak Monang dengan penjelasan Pak Pendeta bahwa Kristen Tritunggal itu labirin gitu ya? Labirin karena tidak ada kejelasan secara teks gitu yang bacaan yang sebagai Bible gitu. ya kalau seorang pendeta bilang kayak gitu ya. Kecil kali suaranya Pak. Izin Pak, agak didekatkan lagi, lebih besar lagi suaranya. Kalau memang dari yang
yang lebih tinggi dari kita pun sudah mengatakan seperti itu, apa boleh buat lagi? Apa memang bisa kita berbicara? Seperti itu kira-kira. Beginilah Monang ya. Kalau saya mohon maaf sama teman-teman Muslim dulu. Saya kalau salah baca, mohon dimaklumi. Saya hanya untuk menjelaskan ke dia ini. Kalau di teman-teman kita Muslim, teksnya jelas. Kul Allahu ahad, gitu. Katakanlah Allah itu satu. Jelas. Dan hanya itu dasar mereka. Tidak ada di sana jadi dua dia, di sana jadi ada anaknya, di sana jadi ada bapaknya. Tidak ada. Teks mereka konsisten. Nah, teks kita di Perjanjian Lama mengatakan Allah itu Esa, Elohim itu Esa. Tiba di Perjanjian Baru ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kan sesuatu yang anomali, berbeda gitu. Di Perjanjian Lama Elohim itu Esa. Tiba di Perjanjian Baru jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini sulit. Makanya datanglah konsep dari luar yang dibuat sekitar menjelang abad ketiga oleh seorang, siapa namanya, lupa saya lagi tuh. Dibuatlah konsep Trinitas. Tertulianus, Pak. Tertulianus ya. Tertulianus. Dibuatlah konsep Trinitas. Untuk mencoba menjelaskan konsep ketuhanan yang ada di Perjanjian Baru ini. Jadi dari luar dibawa ke dalam Alkitab. Apakah latar belakangnya ini dari luar ini? Banyak spekulasi. Ada yang mengatakan latar belakang dari paganisme. Karena di Yunani juga ada konsep seperti itu. Pagan itu maksudnya kekafiran. Nah, macam-macam. Jadi kita jangan merasa bahwa konsep ketuhanan kita itu sempurna. Tidak sempurna karena itu tidak turun dari Tuhan. Yang sempurna itu hanya yang turun dari Tuhan. Kalau buatan manusia tidak pernah sempurna. Konsep Trinitas itu buatan manusia. Yang buat pun udah mati. Jadi tidak sempurna. Jadi jangan mau bela-bela Trinitas sampai mati-matian, sampai capek kita bela-bela. Enggak, itu hanya konsep yang dibikin oleh seseorang bernama Tertulianus. Kebetulan yang berkuasa pada zaman itu adalah Katolik. Lalu itu mereka ambillah menjadi konsep. Itulah yang menjadi konsep sampai sekarang. Tapi kemudian ada muncul kan, ada modalisme, ada unitarian, ada muncul lagi abad keempat, siapa namanya itu? Si Arius yang mengatakan Yesus hanyalah manusia biasa yang saleh. Tapi karena dia katakan begitu, apa yang dia alami? Dia seorang biskop padahal. Dia dihukum kan? Jadi kejam, sampai abad ke-17, kejam banget kekristenan itu terhadap kekristenan sendiri. Pernah tahu kisah Hipatia di Alexandria, Mesir? Dia ahli fisika. Dia ahli matematika. Dia sering membuat seminar. Apa dikatakan pimpinan gereja? Dia penyihir katanya. Ditangkap, diseret pakai kuda. Awalnya kekristenan ini anti ilmu pengetahuan. Galileo Galilei, apa yang dibilang? Itu pun dihukum juga kan, yang mengatakan bumi bulat. Iya, Pak. Jadi, Itu dikenal dengan itu dikenal di Katolik abad ke-8. Tidak menerima ilmu pengetahuan, hanya doktrin dari gereja Katolik. Hanya doktrin dari gereja, pengetahuan tidak boleh. Itu kan abad ke-8, Dark Ages namanya. Betul. Jadi yang seharusnya bagaimana? Kalau menurut Abang Pendeta? Ya, aku pun udah bingung mau bilang seharusnya bagaimana kita ini. Pendeta aja pun bingung. Itu. Seharusnya Amang lebih tahu
dari ketimbang saya. Kok saya bertanya seperti itu Amang pun jadi bingung. Jadinya jadi apa saya ini nanti? Ya begini, masalahnya Alkitab kita ini pun dirangkai ataupun dikanon adalah di bawah kekuasaan Roma Katolik. Paham nggak itu? Roma Katolik itu pada zaman itu jahat. Pada zaman itu ya, kalau sekarang beda. Pada zaman itu jahat. Ada masanya mereka menjual surat pengampunan dosa. Siapa yang sanggup beli dosanya diampuni. Ada masanya mereka mengumpulkan uang dengan banyak untuk membangun bangunan di Vatikan. Banyak orang-orang yang dihukum mati oleh karena berbeda pandangan dan pendapat terhadap doktrin. Itu abad kegelapan itu. 1260 tahun itu. Nah, di zaman itulah Alkitab dikanon. Nah, apakah Alkitab kita ini murni firman Tuhan? Siapa yang bisa jamin? Itu makanya makin dalam nanti Bapak belajar bisa murtad nanti jadi ateis. Enggak seperti itu. Kalau saya enggak seperti itu. Saya tetap meyakini. Saya tetap ini kalau saya pribadi. Apapun yang Bapak pernah nggak belajar sejarahnya Martin Luther? Iyalah, justru karena itulah Amang. Semakin pasnya jadinya jadi saya tangkap lagi perkataan daripada perkataan siapa itu apa namanya yang selalu live itu Edis katanya itu kan. Semakin dipelajari semakin bingung, semakin dipelajari semakin terbukalah pintu gerbang untuk meninggalkannya kan, jadinya seperti itu jadinya. Makanya di gereja dibilang percayalah. Kan itu seruan di gereja selalu percayalah maka kamu akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Iya. Nggak pernah diserukan di gereja belajarlah atau berpikirlah. Nggak ada diseruan di gereja gitu. Iya, tapi kan yang disuruh percayalah. Jadi kekristenan adalah agama percayalah. Kita ini hanya berdasarkan percaya aja. Kalau ditantang kita dengan data, dengan membuktikan, kita nggak bisa. Udah nyerah aja. Kami cuma percaya aja kok, gitu aja, akui. Iya, maksudnya itu bukannya karena karena kalau menurut saya pribadi ya, yang itunya tidak penting itu bagi saya. Yang penting apa, Pak? Karena itu tadi masalahnya. Perkataan daripada yang namanya edisi itu semakin dipelajari, semakin tahu, semakin terbukalah pintu gerbangnya untuk mencari kebingungan. Nah, dia kan berbicara dari segi membela kekristenan. Wajar dia bilang begitu terhadap Islam. Nah, dari Islam juga bisa bilang begitu. Ya, sedangkan Amang aja pun tadi saya tanya tadi tetap juga berkata seperti itu kan. Jadi ya mau bilang apa lagi? Masa saya berbohong? Kan kalau saya mau berbohong tinggal saya bilang percayalah benar semua itu ajaran gereja itu. Tinggal bilang begitu kan. Cuman saya punya hati nurani. Ngapain saya nambah-nambah dosa? Katakan aja yang benar seperti apa. Memang begitu realitanya. Iya justru karena Amang tadi kan bilang pernahnya baca ini, pernah baca sana, pernah baca sini kan. Jadi kalau dibaca semua itu semakin bingung. Mana yang harus diteladani, mana yang harus dipatuhi, mana yang harus diikuti kan jadi pasti yang Amang bilang itu jadinya bingung. Ya memang begitulah. Aja udah bingung. Makanya banyak orang memilih
jadi ateis, agnostik, jadi Islam. Ya itu kan ketika mereka udah tiba di persimpangan itu. Iya, justru karena itu tadi, makanya ya Makanya kalau di gereja pendeta pada umumnya akan berkata, jangan mau ikut-ikut di grup-grup komal di TikTok. Pasti dibilang begitu. ya itu enggak jadinya, nanti jadinya jadi seperti yang dibilang apa Yusuf PI itu, Yusuf PI. Jadinya nanti setara dengan Tuhan nanti jadinya orang ini katanya. Makanya, jadi kita Pak, yang saya tekankan adalah kita sebagai orang Kristen nggak usah lah bermanuver memberi jawaban kepada teman-teman Muslim. Ketika mereka bertanya, jujur aja jawab. Kalau ada katakan ada, tidak ada bilang tidak ada. Ngapain jadi bertengkar gara-gara mempertahankan sesuatu yang nggak ada? Gitu. Ya kan ada asap kan karena adanya api. Intinya. Bukan, kalau sejauh yang saya lihat, mereka kalau bikin pertanyaan yang masuk akal. Gitu. Lain-lain ya kalau orang yang udah pada marah-marah ya beda lah. Kalau di sini tadi kan bagus pertanyaannya. Kalau ada kita jawab ada, kalau tidak ada kita bilang tidak ada. Kan selesai perbincangan, nggak jadi ribut. Iya, jadinya habis dari situ nggak ada lagi pertanyaan. Masa tutup komal gara-gara udah habis pertanyaan? Kalau contohnya udah dijawab kan, pasti ada lagi. Oh. Karena yang bikin ribut adalah ketika kita ngeyel. Gitu. Kalau ngeyel, Enggak ngeyel, seperti contoh ada teman tadi pertanyaan juga dari Surabaya atau dari mana itu. Semua teman-teman itu hampir kenal itu Verhos. Verhos itu apa namanya? Dia itu lembut bicaranya, tapi ngeyelan orangnya. Lembut banget dia bicara, tapi selalu ngeles gitu. Verhos namanya itu. Nggak pernah mau mengaku bahwa iya itu salah atau ini benar. Nggak pernah mau mengaku, selalu dibantah. Ribut jadinya kalau gitu. Udahlah, kita udah malam, mau istirahat lah dulu kita ini. Ya, satu lagi Pak Irham, Pak Lingga, saya mau bertanya secara pribadi nih. Menurut Pak Lingga, ya sebagai seorang pendeta dan menurut juga Bapak yang sudah berpendidikan baik secara teologi maupun secara teks yang mempelajari maupun secara doktrin, menurut Pak Lingga, agama mana yang mempunyai teks otentik dan itu ditaati murni dari Tuhan tersebut? Nah, ini seharusnya saya jawab. Dari segi tidak semua ya, saya bahas karena kita bicara malam ini ketuhanan dulu, konsep ketuhanan khusus ke situ kita. Iya. Kalau untuk konsep ketuhanan, nih nggak usah saya bahas dulu agama-agama bumi ya, agama langit aja. Agama bumi kan kayak Hindu, Buddha itu agama bumi. Agama langit lah dulu, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dari antara tiga ini yang paling otentik ajaran ketuhanannya dengan teksnya adalah Islam, baru Yahudi. Oke. Udah ya? Iya. Nah, kita harus akui bahwa konsep ketuhanan Kristen terlalu rancu. Itu bahasa lembutnya, bahasa kasarnya labirin. Ya udah, itu aja jawaban saya. Oke. Pak Pendeta Lingga, Bapak mau tahu nggak tentang tadi kan Bapak Pendeta menyinggung soal Tertullianus. Saya bisa tunjukkan data ini dari gereja tersebut. Dari Britannikan langsung juga bahwa Tertullianus itu sebelum dia masuk kan dia itu kan bertobat menjadi Kristen. Dia lahir di Afrika Utara. Ya, saya tunjukkan izin ya Pak Pendeta. Jadi biarkan tidak menjadi subhat-subhat kepada Bapak Pendeta juga oleh Pak Bonang ini gitu. Cuman Bapak sendiri gitu. Izin saya dibesarin. Bentar ya. Host, bisa besarin saya, host? Oh ya. Udah besar kau itu. Udah. Oke. Izin. Ini namanya Biography of Tertullianus.
Ya, yang jelas Bapak teologi Latin ya. Latin. Iya, dia itu lahir, nama aslinya itu Quintus Septimius Florence Tertullianus. Dia itu lahir di Afrika Utara, tepatnya di Tunisia atau Carnage. Gitu ya, antara 145 sampai 160, meninggalnya tahun 220. Ya. Berarti ini ketika dia lahir dia masih belum Kristen, karena ketika dia pergi ke Roma nanti baru dia masuk Kristen. Pengabdiannya itu dalam warisannya dia itu ada ucapan-ucapan yang hadir dari pena dan dirinya itu, contohnya God bless, atau sering kita bilang God bless you di dalam kekristenan dulu ya Pak Pendeta. God grant if good will. Pertama dalam bahasa Latin yang diketahui menggunakan istilah Trinitas. Jadi dari gagasan dia, dari pikiran dia, dari pena dia, sebutan dalam konsep Trinitas. Ya, Carnage, tempat dia lahir itu sebelum dia masuk ke Kristen, ini ya Pak, di Antioquia Karthago. Ya, Carnage ini dia di atas. Saya ambil di Britannica. Ya, itu tempat pemujaan dewa, 3 dewa. Ya, Pak. Ya, 3 dewa. Kita bisa baca di sini dihancurkan, yaitu dewanya itu Juno, Jupiter, dan Minerva. Ya. Jadi agama Tertullianus ini dulu adalah penyembah dewa, di mana nama agamanya itu adalah Greco-Roman. Agamanya itu Greco-Roman. Agama Romawi kuno yang menyembah para dewa-dewa, Jupiter, Juno, Minerva. Konsepnya itu adalah Capitol Triad. Ini dia, saya ambil di Atlas Obscura. Ya, kita cocokkan nanti apa benar. Ini Jupiter, King of the King, raja dari segala raja atau yang disebut dengan Tuhan. Minerva, Juno. Di sini kalau kita baca Pak, izin ya. Jupiter ini disebut dengan God, raja dari segala raja dewa. Istrinya Juno, konsepnya 3 ya. Dan Minerva adalah seorang wisdom, dikatakan wisdom. Kalau pergi kita di dalam keimanan Kristen, yang setelah dia masuk Kristen, lalu dia menyampaikan gagasan itu sama konsepnya, Trinity, God and His and wisdom. Jadi hanya nama yang berubah, ya, hanya nama, tetapi konsepnya masih konsep pagan. Pertanyaannya, ya Pak Pendeta ya. Mohon maaf ya, ini juga Pak, kenapa nih warisan-warisan dia ini, termasuk Trinitas ini, diterima oleh bapak-bapak gereja di zaman dia? Jelas ya, di Karthages itu disebutkan dia, ya, di Karthages, di Carnage itu, sejak akhir abad 2 ia memiliki usus Kristen sendiri, dan di antaranya tokohnya adalah bapak gereja Tertullian. Sepanjang abad 4 dan 5 Karthago diganggu oleh donasi. Jelas ya Pak? Pertanyaannya, kenapa Bapak Gereja di zaman itu menerima konsep ketuhanan penyembah dewa-dewa memasukkan dalam pengajaran Yesus? Itu saja Pak. Lanjut. Ini yang terakhir ya, saya jawab ya. Jadi pada zaman itu kan dia itu konsepnya itu di akhir-akhir hidupnya itu ya, dilahirkan oleh sekitar 215 atau 211 itu. Sebelum dia meninggal 200, kalau di catatan saya yang saya pelajari 223 dia meninggal. Jadi udah masuk ke abad ketiga ya, dia meninggalnya itu, Tertullianus. Ya memang latar belakang dia seperti itu. Ya memang Greco-Roman tadi itu adalah perpaduan keyakinan Greece atau Yunani dengan Roma. Hidup berpadu. Ya karena memang sama-sama penyembah dewa-dewa. Ya kan gitu. Jadi ada 3 itu tadi, 3 pribadi itu yang disebutkan di situ. Nah, konsep itulah yang kemudian mewarnai pemikiran Tertullianus, kemudian menyusun konsep yang dia bawa, dia tawarkan ke dalam kekristenan. Nah, ini saya juga belajar ini. Jadi kan kalau langsung saya yang duluan membukakan, seakan-akan saya mau merongrong kekristenan gitu. Tapi karena kalau bro langsung yang membukakan, saya tinggal memvalidasi bahwa itu betul sejarahnya seperti itu.
Sejarahnya seperti itu. Makanya konsep Trinitas itulah konsep yang dipaksakan dengan politik agama. Karena pada zaman itu kekaisaran ketika muncul memang itu konsep belum begitu kuat kepausan menguasai. Akan tetapi mulai abad keempat 315 kepausan sudah mengontrol kekaisaran Roma. Kaisar berada di bawah paus. Sehingga gereja bercampur dengan politik. Ketika gereja bercampur dengan politik, dan gereja pada saat itu yang dikenal hanya Katolik. Yang tidak tunduk kepada mereka di bumi hanguskan. Banyak itu. Ada kerajaan Kristen Heruli, Vandals, Ostrogoth. 3 kerajaan besar dihancurkan karena tidak mau tunduk kepada dogma-dogma dari Katolik. Pada waktu itu hancur semuanya. Jadi kenapa bapak-bapak gereja pada awalnya itu tunduk kepada konsep Tertullianus? Oleh karena konsep itu diterapkan secara politik. Nah, jadi yang pertama menjalankan itu adalah gereja Katolik. Makanya pemilik asli dari konsep Trinitas adalah Katolik. Namun pada akhirnya setiap yang tidak mengakui Trinitas dicap di dunia kekristenan sebagai bidat. Kalau di Islam istilahnya itu bid'ah, ya. Bidat, menyimpang dari iman gereja, dianggap sesat. Maka mau tidak mau semua denominasi mengadopsi Trinitas supaya tidak dicap bidat. Awalnya gereja Advent juga tidak berkonsep Trinitas, tapi selalu dituduh bidat. Akhirnya dipakai juga Trinitas itu. Begitu, kalau mau terus terang, saya kan nggak mau menutup-nutupi. Awal berdirinya gereja Advent tahun 1863 di Amerika bukanlah berkonsep ketuhanan Trinitas. Tetapi akhirnya, karena selalu diserang dengan isu bidat, akhirnya dimasukkanlah konsep Trinitas ke dalam doktrin gereja Advent. Begitu, bro. Takut kekristenan ini disebut bidat, makanya semua jadi terima Trinitas. Pagi-pagi, Irhami, kira-kira konsepmu seperti apa Tuhan itu kalau di luar Trinitas? Bisa kau jelaskan? Saya tidak mengkonsepkan Tuhan. Nah, jadi bagaimana kau mengenali Tuhan dan memahami Tuhan, mengenalnya kepada orang lain? Coba. Saya tidak membahas itu ya. Saya kan hanya membahas latar belakang dari Trinitas ini. Bentar dulu Pak Laki. Pak Laki izin kenapa dulu. kau menolak Trinitas? Siapa yang menolak? Oh, berarti kau nggak menolak konsep Trinitas. Itulah konsep yang ada di kekristenan saat ini. Saya bukan katakan konsep itu saya tolak, bukan. Tapi backgroundnya saya terangkan. Kelemahannya di mana? Di mana lemahnya coba? Sudah dari tadi. Sudah ada 4 jam ini. Nggak ada yang menolak, Dulu, Pak Laki, tidak Laki, ada izin. yang menolak konsep Trinitas. Alam Pak Laki. semesta juga menerimanya. Kenapa? Izin dulu Pak Laki. Ini kan biar terang dia seperti apa. Izin, Pak Pendeta satu lagi. Ini kan untuk edukasi yang dibawa. Kan di dalam konsep Kristenan ada namanya firman telah menjadi manusia. Betul atau tidak Pak Pendeta? Ya. Oke. Jauh sebelum itu implementasi kata tersebut sudah digaungkan oleh namanya Heraklitus. Ya, logos menjadi atau memanifestasi pada hal yang lain. Contoh, ini saya punya data ya Pak Pendeta. Saya juga punya data. Saya ambil juga, izin, saya dibesarin ya. Oke. Saya ambil itu di Britannica, masih di narasumber yang sama. Ini data kredibel juga ya, bukan dari agama Yahudi atau agama yang lain, dari kekristenan juga. Heraklitus ini lahir 540 sebelum Masehi. Bisa dipastikan bahwa dia itu seimbang lah sebelum lahirnya Yesus gitu.
Dia mengatakan bahwa manifestasi penting dari logos adalah hubungan mendasar antara hal-hal yang berlawanan, misalnya kesehatan dan penyakit saling mendefinisikan. Lebih jelasnya di hal tersebut ini. Ia memperluas manifestasi api untuk mencakup tidak hanya bahan bakar. Jadi api itu bisa disebutkan juga, bahan bakar itu bisa disebutkan sebagai api. Karena manifestasi. Nah, logos itu pertama kali disebutkan manifestasi, yang menyebutkan itu adalah Heraklitus, filsuf Yunani. Pertanyaannya, pemahaman Heraklitus ini kok bisa masuk di dalam Bible? Ya, Heraklitus ini, mohon izin juga, dia adalah Romawi, orang Romawi juga, Yunani juga, pemahamannya juga para dewa-dewa juga. Kira-kira begitu, Pak. Nah, ini kan kamu udah masuk ke Johanneum Codex, pembahasan tentang khusus kitab Yohanes kan itu. Iya, betul. Johanneum Koma namanya. Jadi ada banyak kritik terhadap kitab Yohanes itu. Dan ada beberapa penggalan teks yang memang betul-betul adalah sisipan atau tambahan. Jadi di teologi juga itu dipelajari. Jadi ini background dari khususnya Yohanes pasal 1. Itu diselidiki, diteliti oleh banyak peneliti teologian ya, bukan abal-abal. Mereka profesor di bidang perjanjian baru. Mereka meneliti dan banyak penemuan mereka. Kalau profesor itu kan tidak menyimpulkan, tapi mereka mengungkapkan berbagai kemungkinan dari penemuan mereka. Mereka temukan seperti salah satu yang Bro jelaskan tadi, bahwa pasal 1 itu di Yohanes pasal 1 itu cenderung kepada filsafat. Kepada filsafat. Ya udah ya, kalau kita sudah bicara filsafat itu akan mengarah kepada Yunani. Betul, Romawi. Kan Yunani itu asal muasal banyak tokoh filsafat. Jadi filsafat itu sudah ada, filsafat Yunani itu atau filsafat Greka itu sudah ada beberapa ratus tahun sebelum tahun Masehi. Iya, betul. Jadi teks Yohanes 1 itu mereka temukan bahwa itu ada teks-teks yang mirip dengan itu, baik secara utuh atau penggalan di berbagai manuskripnya filsuf Yunani sebelum Yesus lahir. Oke. Nah ini, jadi kalau dibuka nanti semua akan banyak musuh saya. Iya Pak Pendeta, siap. Jadi izin Pak Pendeta, satu lagi Pak Pendeta. Yohanes 1 itu manifestasi tadi, ya, berarti dia berubah, berinkarnasi gitu. Yohanes 1 ayat 14, saya baca ayat isinya ya. Firman itu telah menjadi manusia. Sementara di dalam doktrin di dalam gereja, firman yang menjadi manusia itu 100% ilahi, 100% manusia. Apakah itu bisa diterima Pak Pendeta? Soalnya gini, mohon maaf ya, saya buka data lagi. Karena saya cari ini bukan hanya 1 hari 2 hari Pak Pendeta. Izin ya, saya mencari ini bertahun-tahun. Mungkin saksi Ustadz Tata inilah. Ya, izin saya dibesarin. Oke. Halo, menurut selamat malam. Ya, selamat malam. Boleh ganti izin ya Pak. topik nggak? Iya, bentar Pak Ando. Nggak boleh ganti topik nggak? Saya nggak mau, kau mau bahas Al-Quran aja saya. Saya mau nanya Al-Ma'arif. Masalah ini macam-macam ini kok naik sih. Pak Irham ini tadi sudah menunjukkan KTP-nya Ando, Iya. ya pendeta. Iya, nanti saya tunjukkan. Ando kamu ke kuburan aja kalau mau ganti topik. Di sana kamu ngomong sama batu nisan. Topiknya di sana. Jadi penjelasan saya bingung. Ini doktrin yang mengatakan
100% manusia dan 100% Tuhan itu dari mana? Karena di gereja dulu saya juga di GBI, di BNKP itu digaungkan gitu. Karena kalau menurut Yohanes di Firman ayat 14, dia menyatakan lebih tegas di sini si Yohanesnya. Ini dia ya. Dia mengatakan itu merupakan cara Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, bukan 50% manusia sementara 50% sisanya ilahi. Ataupun kata lainnya kalau kita kasih nilai yang sama, 100% manusia ataupun 100% ilahi. Pertanyaan saya, mana yang harus kita dengarkan? Perkataan penjelasan Yohanes ini bahwa dia hadir itu adalah hanya manusianya 100%, tidak ada ilahinya, atau perkataan doktrin gereja yang mengatakan 100% ilahi dan 100% manusia. Gimana tanggapan Bapak Pendeta? Kalau tentang ini ya udah berkali-kali saya di beberapa komal mengatakan bahwa keyakinan saya pribadi Yesus itu selama di dunia adalah 100% manusia. Itu ya, saya udah sampai katakan beberapa bukti yang bisa saya jadikan sebagai pegangan saya bahwa dia betul-betul manusia. Tidak ada 100% ilahi, tidak ada. Lalu kalau ada orang yang bertanya, kan dia bisa bikin mujizat. Contoh, memberi makan 5.000 orang. Ya, dia mengucap syukur kepada Bapa yang di surga, lalu roti itu, makanan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Itu akan saya jawab seperti itu. Dan bukti yang terakhir saya pernah katakan, bahwa ketika dia mati di kayu salib, dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapa yang meninggalkan dia? Nah, ini akan menjadi pertanyaan besar. Kalau memang rohnya yang meninggalkan dia, berlawanan dengan doktrin kekristenan yang mengatakan bahwa kematian adalah perpisahan roh dengan tubuh, dengan jasad. Kalau sudah pergi, tidak bisa lagi berseru. Kalau rohnya sudah keluar. Padahal menurut keyakinan kekristenan yang mengatakan 100% manusia, 100% ilahi, rohnya ilahi. Kalau rohnya sudah pergi, kok bisa lagi dia ngomong? Di kekristenan doktrinnya, kalau hidup itu adalah tubuh atau jasad tambah roh. Tubuh dikurang roh, mati. Seharusnya sudah mati kalau sudah pergi rohnya. Tapi dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan anakku? Lalu siapa yang meninggalkan dia? Tentunya bukan rohnya. Karena dia masih bisa berbicara, berseru. Berarti masih hidup. Masih ada rohnya pada tubuhnya. Lalu siapa yang meninggalkan dia? Ya Allah itu sendiri. Yang bukan dirinya. Dengan demikian saya secara pribadi, secara teologi menyimpulkan bahwa mengapa Yesus bisa melakukan banyak mujizat selama di dunia? Karena Bapa menyertai dia. Bapa menyertai dia. Iya. Ya. Makanya disebut dia nanti adalah Immanuel. Tuhan yang menyertai dia. Iya, betul-betul. Karena Bapa mendukung dia. Dan dia tidak pernah bisa disakiti selama Bapa menyertai dia. Tapi begitu memang sudah tiba waktunya Bapa meninggalkan dia, dia bisa ditangkap, dia bisa disiksa, dia bisa disalib. Karena Bapa sudah meninggalkan dia. Oke. Beberapa kali dia mau ditangkap tidak bisa, mau dijatuhkan ke jurang tidak bisa. Karena Bapa masih menyertai dia. Itu kalau yang saya paham. Jadi tidak ada itu. 100% manusia, 100% Allah. Diam dulu, Jeff. Itu tidak masuk akal. Iya. Jadi kan Pak Pendeta, ini saya juga belajar tentang kekristenan dari dulu gitu. Saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak Pendeta itu selaras dengan pernyataan Yohanes bahwa tidak ada keilahian dia seperti doktrin gereja. Itu satu saya ambil kesimpulan. Dan ini kesimpulan bagi semuanya juga yang mendengarkan di bawah. Kedua, mengenai tentang masalah Eli dia memanggil Tuhanku Tuhanku. Mohon izin Pak Pendeta, saya juga sebagai pembaca di dalam Bible. Sejak kapan sih Yesus itu memanggil selama hidupnya Bapak Tuhannya itu memanggil dengan sebutan Eli? Karena yang saya tahu itu Bapak. Kok tiba-tiba Eli gitu? Jangan-jangan, mohon maaf ya Pak, jangan-jangan
ini bukan Yesus yang disalib gitu. Iya, karena gini Pak, dari dia lahir sampai dia besar, bahkan di ajal kematian, dia hanya selalu memanggil Bapa, Bapakku di surga, berdoa kepada Bapakku. Dan lebih logisnya dikonfirmasikan di Ibrani ketika dia berdoa, ya, dia berdoa di Taman Getsemani, dia memohon kepada Bapa untuk diselamatkan dari maut. Dan karena kesalehan dia didengar. Lah, kalau Bapak telah mendengar dia bahwa dia diselamatkan dari maut, kenapa maut itu mematikan dia? Ya, itu pertanyaan Pak Pendeta. Kira-kira menurut Pak Pendeta itu gimana gitu? Karena agak rancu di pikiran saya gitu. Kalau ke pertanyaan ini udah rumit ini, Bro. Udah rumit ini. Memang rumit Pak Pendeta. Mohon maaf, saya 4 orang berdiskusi kepada pendeta GBI, BNKP, ONKP, dan pendeta GBI satu lagi secara offline. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Bahkan dia bingung, iya juga. Malah dikatakannya iya juga. Makanya saya bertanya kepada pendeta kelima, itulah Bapak Lingga ini, pendeta kelima. Kira-kira menurut Bapak gimana gitu? Iya, saya belum punya jawaban untuk itu. Gak apa-apa Pak Pendeta. Itu bisa menjadi PR kita semua lah. Ya. Karena apa yang Bro katakan, selama dia hidup memang tidak ada. Dia paling berkata Tuhan semesta alam. Betul. Nah, itu kan pernah dia katakan seperti itu. Bapak. Itu yang paling sering Bapa. Bahkan dalam doa yang diajarkan pun dia mengajarkan Bapa kami yang di surga. Tapi kenapa di doa di Getsemane juga, ya Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini, sebelum dia ditangkap itu kan? Iya, betul Pak Pendeta. Lalu kenapa waktu disalib dia panggilannya berbeda dan bukan dalam bahasa Ibrani? Iya, itu betul. Itu kan bahasa Aram kuno. Betul. Aram kuno. Jadi kenapa begitu gitu loh. Jadi saya belum punya jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan untuk ini. Iya, karena menguatkan narasi seperti itu Pak Pendeta. Irham ini itu ya, apa namanya, Arian ya, Arianisme ya. Apaan? Tidak menganggap Yesus itu Allah ya. Diam dulu Jeff, diam dulu. Jadi Pak Pendeta, jadi kenapa saya beranggapan seperti itu? Karena ada perkataan Yesus, cerita Yesus yang menyatakan bahwa dia berdoa di Taman Getsemani untuk diselamatkan dari maut. Maut itu adalah mati. Ya, mau dia mati lalu 5 menit kemudian hidup atau apapun itu, yang penting dia sudah mati. Berarti seandainya ya dia mati, berarti Bapak yang menyatakan tadi, orang yang menyatakan dia tadi bahwa didengar karena kesalehannya dan diselamatkan dari maut, saya rasa itu pembohong Pak Pendeta. Itu kalau menurut pribadi saya, itu Tuhan pencipta langit pendusta. Karena dia mengatakan saya sudah didengar. Dan dia menyertai saya, bahkan disebutkan Immanuel. Gitu. Mohon maaf Pak Pendeta, saya agak kritis di sini ya, karena ini 5 kelima pendeta saya tanya, termasuk Bapak. Tadi 4 tuh offline. Ini online. Ya, tapi saya belum punya jawaban untuk itu ya. Oke. Tidak apa-apa Pak Pendeta. Kita kan mohon izin Pak Pendeta, saya minta statement terakhir sama Bapak sebagai penutup, kan Bapak Pendeta mau turun. Kira-kira dari tadi kami di sini dan saya secara pribadi, ada nggak saya kira-kira menghujat yang dimana saya tidak memberikan data? Gitu. Ini perbincangan kita, ini perbincangan akademis kok. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Kita mengikuti kaidah-kaidah kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah akademis. Jadi nggak ada argumentatum menyangkut pribadi di sini, nggak ada. Walaupun tadi ada teman kita yang mengatakan botol-botol, ya kita anggap aja lah itu botol sirup. Iya, itu bukan dari pihak saya Pak Pendeta, itu dari pihak penyembah manusia tadi Pak Pendeta. Ya, mohon maaf ya. Saya apresiasi sikap-sikap teman-teman di grup ini, dan saya memang tidak pernah mau ribut-ribut. Kenapa? Jadi apologet Islam rata-rata sudah mengenal saya. Bahkan Bang Juma, bahkan Rifa udah biasa kita ngobrol. Jadi ngapain kita ribut? Cari aja. Kalau memang, selalu saya tekankan teman-teman Kristen, kalau memang tidak ada, katakan tidak ada.
supaya jangan ribut. Itu aja. Jadi untuk yang tadi terakhir, di Alkitab juga ada perbedaan. Contoh, Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Tetapi Petrus menulis bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Itu tulisan Petrus. Jadi dia bukan bangkit sendiri menurut Petrus, tetapi dibangkitkan. Kalau dibangkitkan kan dia menjadi objek. Kan Allah itu Tritunggal, Pak Irham. Pak Irham mengimani Allah Tritunggal gak? Allah Tritunggal, Tuhan Tritunggal. Tuhan Tritunggal gitu loh. Allah itu kan Udah. Yesus Diam-diam itu kok, kan diam-diam. sang firman realita. Nggak ada itu. Diam-diam. Iya, Pak, kok takut? bukan takut yang Mbak. Iya, maksudnya bukan kita bukan takut ya, tetapi kita gunakan kaidah bahasa itu pada tempatnya, pada posisinya. Tidak mungkin saya sebutkan seekor Jeff. Nah, itu tidak etis. Karena seekor diletakkan pada posisi kepada binatang. Ya, tapi harusnya seorang. Ya, kenapa harus dibilang Tuhan ataupun dibilang Theos Elohim? Karena menurut kaidah bahasa aslinya. Jangan sebutkan Allah. Ya, atau apalagi Allah Tritunggal, itu tidak elok. Ya, kita memposisikan. Kalau yang di awal tadi itu salah, ya, yang menerjemahkan itu salah, kitalah orang cerdas di zaman modern sekarang ini memposisikan hal yang benar. Kita kasih dia di posisi yang benar lagi. Kira-kira Pak Irham, izin Pak Irham, saya menegaskan karena banyak typing di bawah, bahwa menyatakan bahwa Bapak ini adalah bukan seorang pendeta. Tadi saya sudah izin Pak Pendeta, saya screenshot. Ya, tadi data Bapak ini seorang pekerjaannya adalah seorang pendeta ya. Jadi yang di Tapi bawah jangan jangan disebar ya, dibuang aja itu ya. Dan disebar itu kesornya identitas itu. Siap. Iya, saya paham. Makanya saya hanya untuk nunjukin aja Pak Pendeta. Ya, tidak menjadi subhat juga kepada saya pribadi dan kepada yang lain. Baik, kira-kira begitu. Ada statement dari Bapak Pendeta untuk menutup sebelum turun, Pak? Terima kasih buat teman-teman di grup ini semua ya. Mulai dari Ardiansa, Pak Ustadz, Arif, Tata, Andi, dan yang lainnya tanpa saya sebutkan satu persatu atas perbincangan kita malam hari ini. Dan kepada teman-teman yang mendengar di bawah khususnya Kristen, perbincangan inilah perbincangan akademis yang bernuansa membawa kaidah-kaidah ilmiah, bukan sentimen kerohanian. Bukan sentimen keimanan yang dibawa di sini. Jadi kalau tidak memuaskan hati Anda, ini bukan lapangan sepak bola. Anda pegang tim yang satu, yang lain pegang tim yang satu. Bukan seperti ini, seperti itu perbincangan ini. Ini mengarah kepada berbagi pengetahuan. Betul. Nah, setelah perbincangan ini kami tidak menyimpulkan apa-apa. Karena perbincangan akademis tidak menyimpulkan, tetapi menawarkan berbagi informasi. Biarlah halayak ramai yang mendengar dan mengamati membuat kesimpulannya masing-masing. Dan memilih pilihannya masing-masing. Karena ini bukan KKR. Iya, kalau kan, KKR, kalau akademis harusnya Bang Irham belajar Arianisme. Start dulu. Hormati lah, orang lagi ngomong. Ini bukan KKR Bang Jeff. Kalau KKR saya akan ngotot mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ini bukan kebaktian kebangunan rohani. Paham itu. Dan ini bukan gereja. Kalau ini roomnya Kristen semuanya, kita sepakat Tuhan Yesus. Tetapi ini perbincangan lintas iman, lintas agama. Yang dibahas adalah teks. Tadi sudah Ardi yang saya bilang filologi itu berbeda dengan teologi. Kalau yang Anda bahas itu tadi, ya Bapak tidak percaya dengan Trinitas, itu sudah menyangkut teologi. Sudah ke teologi itu keyakinan, iman. Dan kalau kita katakan kita percaya Trinitas, tidak ada teman kita Muslim yang membantah itu. Karena itu kepercayaan. Mau percaya sama tebu sebagai Tuhan, mau percaya sama tiang listrik sebagai Tuhan, terserah. Tidak ada yang, dan tidak perlu bertanya, kamu percaya nggak sama Trinitas? Nggak perlu. Kepercayaan urusan masing-masing, tetapi yang dibicarakan di sini dasar-dasar dari kepercayaan itu secara tekstual. Kan itu tadi, bahkan masuk ke ranah sejarah tadi.
sudut pandang sejarah. Banyak loh sejarah yang kita bahas tadi. Iya, termasuk Tertullianus tadi, Pak. Tertullianus sampai sejarah dia dari mana, Kartago, apa segala macam itu. Kita sudah bahas sampai Alexandria, sampai Turki, sampai kemana itu, filsafat-filsafat. Terakhir ke Burundi tadi, Pak. Udah banyak yang kita bahas. Jadi tiba-tiba kamu tanya tentang Trinitas, aduh, bukan di situ, di gereja lah kita tanya, kamu percaya nggak Trinitas? Itu di gereja itu. Di sini nggak seperti itu perbincangannya. Kan mereka semua nggak itu kan Trinitas dulu, Jeb. Jadi kesimpulannya Pak Pendeta adalah karena penafsiran semua ini terjadi, begitu ya? Dok, ajaran yang berkembang di kekristenan sampai hari ini secara doktrin dan dogma adalah produk penafsiran, bukan informasi literal dari kitab suci. Karena penafsiran itu tadi pendeta mengatakan konsep ketuhanan Kristen tidak ada yang benar. Seperti itu apa? Ya, konsep ketuhanan Kristen baik itu Unitarian, Trinitarian, mau itu yang satu lagi oneness atau modalisme, semuanya tidak ada yang sesuai dengan kitab suci. Hanya konsep yang dibuat dari luar kitab suci. Itu. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih ya. Saya nggak apa lagi. Jangan dimulai lagi diskusi ya. Iya, tidak Pak Pendeta. Terima kasih lagi Pak Pendeta. Saya banyak belajar juga sama Bapak Pendeta ini juga. Saya banyak ngambil literasi. Terima kasih ya Pak Pendeta. Ya, karena saya bukan apologet. Kalau apologet beda dia. Dia kan berusaha, apologet itu kan seperti back kalau di lapangan sepak bola, back dia mempertahankan supaya jangan sampai gol. Ya. Kalau saya tidak, saya mah bebas, peluru tak terkendali saya. Bebas saya menyampaikan pendapat saya sesuai keilmuan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bolehlah saya istirahat ya. Silakan Pak Pendeta. Oke, selamat malam. Besok-besok bisa ketemu lagi. Yuk. Ya. Bang Irham ini pendeta sejauh di mana Bang Irham? Udah nggak usah ditanggapi Pak. Itu adalah bunyi-bunyian yang tidak ada pentingnya. Lagian penting berdiskusi. Anggap aja deram atau melodi yang tidak beraturan atau pales. Lagian dia perawat kok. Pede kali nggak tulis dokter. Gue bukan perawat.